PSN PIK 2 ini keluar itu adalah hasil perselingkuhan antara Joko Widodo sama Aguan. Karena setelah Aguan melakukan investasi di IKN, maka dibayarlah. Ini susah dibantah, pasti adalah bayaran yang memberikan PSN PIK 2. Ini semua berdirilah di belakang Presiden. Pak Andra Soni yang saya hormati, saya ingin sekali mendengarkan satu kata dari Bapak sebagai gubernur, membela rakyatmu. Sejumlah nama yang terkait dengan pemagaran. Ada Angcun alias Gojali, ada Mandor Mehmet sebagai eksekutornya, ada Ali Hanafi Alijaya orangnya Aguan. Kenapa nama-nama yang berkaitan dengan pagar laut ini tidak disentuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami kembali menghadiri sidang pagar laut. Jadi bukan sidang Arsin. Arsin itu kecil saja, tapi ini adalah kasus yang sebenarnya sangat besar, luput dari perhatian media. Tapi kami terus terang ya berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini sampai seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini diproses hukum begitu. Dan hari ini adalah sidang lanjutan setiap Selasa dan Kamis, sidang tindak pidana korupsi pagar laut dengan terdakwa Arsin dan kawan-kawan terus dilakukan di pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Serang. Baik, hari ini kami ingin statement berkaitan dengan perkembangan kasus pagar laut, korupsi pagar laut. Untuk awal kami persilahkan dulu Bapak Muhammad Saididu untuk menyampaikan pandangannya terkait kasus ini. Silakan Pak. Terima kasih. Ini sebenarnya adalah konferensi pers kita setelah rezim Presiden Prabowo mencabut secara resmi PSN PIK 2. Nah, bukan berarti setelah dicabutnya PSN PIK 2, persoalan menjadi selesai. Kita sekarang memasuki tahap penarikan semua perampokan, hasil rampokan PIK 2 selama ini terhadap aset negara, aset rakyat, dan termasuk pagar laut, serta ada lagi aset ex-BLBI yang ada di PIK 2. Nah, jadi negara harus kembali hadir mengambil semua yang pernah dirampok oleh PSN PIK 2. Karena ternyata setelah kami telusuri, upaya mereka untuk mendapatkan PSN, status PSN, ini adalah upaya untuk menutupi perampokan yang sudah dilakukan dan memperluas perampokan di seluruh Banten. Itu ngototnya mereka sehingga mencari status PSN PIK 2. Nah, kita harus juga menyampaikan siapa saja sih yang terlibat sehingga muncul PSN PIK 2. Istilah saya biang keroknya. Salah satu biang keroknya adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno lah yang membuat usulan agar PIK 2 mendapatkan PSN. Status PSN di bidang pariwisata ya? Ya. Yang kedua, yang memang benih-benih PIK 2 itu adalah Ahmad Zaki, mantan Bupati Tangerang yang menjadi staf khusus Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Yang ketiga adalah Airlangga Hartarto yang membuat keputusan untuk memberikan status PSN PIK 2. Nah, PSN PIK 2 ini keluar itu adalah hasil perselingkuhan antara Joko Widodo sama Aguan. Karena setelah Aguan melakukan investasi di IKN, maka dibayarlah. Ini susah dibantah, pasti adalah bayaran yang memberikan PSN PIK 2. Oke, itu supaya publik paham. Nah, kami bergerak sekarang bukan lagi itu, tapi kami berharap Presiden Prabowo melakukan penegakan hukum untuk mengembalikan semua aset-aset yang pernah dirampok oleh PSN, oleh PIK 2. Nama-namanya kita sudah tahu, Nono Sampuno, Aguan, Antoni Salim, Ali Hanafi, dan lain-lain. Itu ada semua namanya, itu supaya kita clear. Nah, apa yang kita mau kembalikan? Aset negara. Yang pertama aset negara, yang kedua tanah rakyat, yang ketiga adalah ex-BLBI. Itu harus dikembalikan ke negara. Aset negara itu terdiri dari laut, sungai, bantaran sungai,
kemudian laut, kemudian irigasi, irigasi yang hilang begitu saja, jalan yang juga diambil semua begitu saja, kemudian fasilitas sosial, musola, masjid, surau, lapangan bola, bekas KUD, bekas puskesmas, itu hilang semua dan diambil oleh PIK 2. Dan saya yakin ganti ruginya mungkin tidak ada sampai sekarang. Itu harus diaudit semua dan kita masih bisa mengejar semua mengetahui semua apa yang sudah diambil. Nah, itu aset negara termasuk pagar laut, termasuk reklamasi yang sudah dilakukan. Nah, yang kedua, kelompok tanah rakyat. Tanah rakyat yang harus kembalikan itu adalah tanah-tanah yang satu direkayasa sedemikian rupa sehingga seakan-akan ada pemilik lain, rekayasa hukum sehingga ada pemilik lain yang seakan-akan menang berperkara padahal itu jatuh juga ke PIK 2 ujung-ujungnya karena semua sponsor perkara tanah itu sebenarnya adalah PIK 2 yang ada di Tangerang. Yang kedua, rakyat yang diintimidasi sehingga melepaskan tanahnya dengan harga murah itu juga harus dikembalikan. Kemudian harga tanah-tanah yang dibayar dengan harga murah itu juga harus dikembalikan ke pemiliknya. Oke, itu tanah-tanah rakyat yang dirampas oleh PIK 2 melalui intimidasi, kriminalisasi, rekayasa hukum dan lain-lain. Yang ketiga adalah kelompok tanah tadi yang aset negara mangrove. Itu saya sudah cek kemarin, ternyata dapat informasi dari 1.750-an hektar itu sudah 300 sampai 400 hektar sudah ditimbun oleh PIK 2 dan mangrove-nya sudah hilang dan sudah dijual. Itu harus dikembalikan ke negara semua. Itu mangrove. Nah, kemudian tanah BLBI. Informasi yang saya dapatkan, tanah BLBI yang masuk di lahan PIK 2 itu lebih dari 100 hektar. Ada menyatakan 160 hektar tanah BLBI. Nah, ini saya sudah menemukan salah satu kasus modus mereka mengambil tanah BLBI. Ini kasus yang Bank Pembangunan Asia Lee Darmawan. Lee Darmawan ini memiliki dulu sitaan BLBI itu 811.000 meter persegi. 81 hektar. Menariknya, Lee Darmawan sudah disita tanahnya harusnya oleh kejaksaan. Tahu-tahu ada perusahaan yang menggugat Lee Darmawan dan menggugat negara tahun 2003. Aneh. Padahal harusnya disitanya itu tahun 2023. Harusnya disita 2003 udah disita dan tidak disita-sita oleh pengadilan. Sekarang tanah itu menang perusahaan ini, perusahaan yang menggugat. Nah, menggugat akhirnya tanah itu menjadi milik perusahaan. Tapi di pihak lain menarik lagi, ada warga yang namanya ini Japri dan Lydia Angelina ini menggugat bahwa tanah yang ada di PIK 2 itu adalah tanahnya dia yang diambil PIK 2. Lucu. Setelah ditelusuri orang ini, itu rumahnya sampai 200 meter aja nggak nyampe. Jadi orang nggak masuk akal bahwa dia punya tanah 81 hektar di PIK 2. Permainan semua. Permainan. Nah, ini seakan-akan PIK 2 kalah. Jadi, PIK 2 ini bukan menuntut sekarang. Dia pura-pura menjadikan dirinya bahwa dia pemilik tanah digugat orang lain. Nah, sehingga dengan kalahnya dia, itu jatuh kepada orang ini dan pindah sekarang menjadi tanah PIK 2. Nah, ini skenario betul-betul yang dilakukan PIK 2. Nah, ini seluruh tanah BLBI yang ada di PIK 2. Saya berharap Presiden Prabowo melakukan audit hukum. Karena perpindahan seperti ini ternyata dilakukan oleh PIK 2 untuk mengambil tanah BLBI. Nah, ini harus dibuka semua oleh ini. Jadi, saya berharap Pak Prabowo, Presiden Prabowo setelah Bapak mencabut PSN PIK 2, maka lakukan audit. Satu, audit semua aset negara yang sudah diambil, pagar laut, pantai yang sudah
pantai yang sudah direklamasi, saya dapat informasi dekat Aloha yang dikenal di sana, itu sekitar 300 hektar itu adalah bekas reklamasi. Apakah betul itu ada izinnya? Karena selama ini nggak bisa disentuh. Yang kedua, mangrove itu diaudit. Yang ketiga adalah sungai-sungai yang sudah hilang diaudit. Bantaran sungai, irigasi yang sudah hilang. Irigasi itu ada irigasi tambak, ada yang sungai. Kemudian fasilitas sosial, jalan-jalan itu berapa ribu hektar yang sudah diambil oleh PIK 2. Dan itu harus dikembalikan ke negara. Nah, itu aset negara. Audit juga kepada seluruh rakyat Banten yang merasa dirugikan. Saya mengharap ini saatnya Anda mengajukan semua tuntutan kepada PIK 2 agar tanah Anda kembali semua. Ada tanah kembali. Nah, itulah. Dan tadi audit hukum, proses hukum terhadap aset BLBI yang sudah dirampok. Jadi, saya menyatakan PSN PIK 2 statusnya itu dulu dikejar adalah untuk menutupi perampokan yang sudah dilakukan dan memperluas perampokan di seluruh Banten. Itu saya pikir. Nah, terakhir saya berharap dengan berubahnya sikap pemerintah Presiden Prabowo sekarang untuk tegas, saya berharap gubernur, bupati, wali kota, aparat hukum, pengadilan, kejaksaan, BPN, kemudian kepolisian, jadilah penegak hukum dan berhentilah menjadi kaki tangan oligarki. Nah, ini semua berdirilah di belakang presiden. Pak Andra Soni yang saya hormati, saya ingin sekali mendengarkan satu kata dari Bapak sebagai gubernur membela rakyatmu. Kemarin kita sangat sedih, orang menertibkan muridnya di sekolah karena merokok, malah kepala sekolahnya Bapak pecat. Tapi orang Banten diam semua. Itulah saya harapkan bahwa sekarang Presiden Prabowo berubah. Saya minta seluruh aparat di bawah ini berubah dan menjadi pembela rakyat, bukan lagi pembela PIK 2, Aguan dan kawan-kawan. Itulah saya pikir penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Samsir Jalil untuk menyampaikan pandangannya. Silakan. Oke, hari ini kita berada di depan Pengadilan Negeri Serang untuk menghadiri sidang Arsin dan kawan yang hubungannya tentang perampasan tanah dan lahan, termasuk juga pagar laut ya. Pagar laut ini yang memang membentang 30,16 km, hampir seluruh pantai Tangerang, juga termasuk pantai Serang, itu tertutup semuanya. Kalaupun tadi disampaikan kalau di situ banyak fasilitas-fasilitas negara yang diambil, tentunya kalau kita bicara masalah pagar laut ini, yang dianggap di sini dalam perkara ini dimunculkan Arsin sebagai dan 3 orang rekannya dianggap untuk apa yang melakukan itu untuk menutupi. Arsin ini hanya sebagai kepala desa di salah satu kepala desa di Paku Haji. Ini ada 9 di Paku Haji kecamatan, ada 9 kecamatan yang tertutup oleh pagar laut. Kalau kita bicara pagar laut, ini sangat tidak masuk akal kalau seorang Arsin dan kawan-kawannya bisa mengerjakan itu. Karena secara proyek pagar laut ini adalah sebuah pagar yang dibangun di laut. Yang berarti di sana adalah kegiatan lepas pantai yang dilakukan oleh kontraktor yang biasanya hampir sama dengan pemasangan pipa bawah laut atau kabel bawah laut, tapi ini jauh lebih rumit ternyata. Karena memang kalau pipa bawah laut atau kabel bawah laut itu bars, construction bars atau tongkang untuk pekerja, itu hanya menggunakan alat yang sifatnya menyambung dan melepaskan pipa atau kabel. Tapi kalau untuk pagar laut ini beda, karena di samping itu dia mempersiapkan crane dan alat pemancangan di situ yang kita namakan pile punch itu. Sehingga 30,16 km itu adalah pekerjaan yang panjang, yang hampir sama saya katakan tadi dengan pemasangan pipa atau kabel laut. Tapi di sini pekerjaan konstruksi jauh lebih berat, karena bambu-bambu yang dipasang itu ditancapkan di laut, apakah itu di lumpur, apakah itu di pasir. Batu cadas sekalipun harus ditembus oleh mereka. Karena memang pagar laut itu memang lurus sekali sesuai dengan permintaan. Sehingga untuk pemasangan itu perlu pekerjaan konstruksi yang berat yang tidak mungkin dilakukan seorang Arsin. Jadi kalaupun kita anggap Arsin di sini diperkarakan ya karena masalah pagar laut,
Ini sama aja kita menganggap ini adalah cerita dongeng ya. Cerita dongeng, betul-betul cerita dongeng yang dilakukan, yang disampaikan katakanlah ini kalau tidak selesai kalau ke pengadilan atau kita membuktikan kalau pagar laut ini adalah suatu pekerjaan rekayasa yang dilakukan oleh kontraktor atau pihak yang memang sengaja ingin merampas, menguasai lahan yang ada di pantai utara ini, sehingga kalau kita tidak selesai, ini menjadikan cerita yang buruk ya buat anak cucu kita nanti, sehingga mereka mengatakan apakah memang mungkin seorang kepala desa bisa memasang pagar laut sepanjang 30,16 km. Ini mestinya kalaupun sidang ini adalah sidang Arsin dan kawan-kawan, tapi tentunya ada pihak lain. Karena biar gimana pun untuk pekerjaan yang seperti ini, yang jelas Arsin adalah mungkin pelaksana, tapi hanya di satu desa. Sedangkan ada 9 kecamatan di situ. Nah tentunya ada penyandang dananya, ada yang mesti membelinya. Karena pada sidang kedua pada saat pembuktian itu kita dengar sendiri kalau Arsin itu sudah melakukan untuk pembuatan SHGB seluas 300 hektar, itu dibeli dengan harga per meternya Rp10.000. Sehingga di situ Arsin perlu modal katanya, itu paling tidak di bawah itu. Tapi kita bukan masalah Arsinnya ini, pagar lautnya itu kita nggak mau meninggalkan, mendelegasikan kalau menjadi legasi ya buat anak cucu kita. Seorang Arsin kepala desa bisa membangun pagar laut yang panjangnya sampai 30,16 km, yang ini harus dituntaskan karena memang sampai sekarang itu masih tetap berdiri. Itu harus tuntas prosesnya sehingga ditentukan siapa yang bersalah dan dia harus mengangkat ini. Karena pekerjaan untuk membongkar ini sama beratnya juga dengan pemasangannya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami bacakan pernyataan kami, tapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan perkembangan persidangan kasus korupsi pagar laut dengan terdakwa Arsin, Kades Kohot, dan kawan-kawan Ujang Karta, Septian, dan Wahyu. Ya. Baik, yang pertama ingin sampaikan bahwa dalam persidangan yang lalu, Selasa yang lalu, ternyata ada keterangan yang berbeda, dan kami khawatir keterangan yang berbeda ini adalah bagian dari upaya untuk melokalisir seolah-olah penanggung jawab kasus korupsi pagar laut hanya di Arsin. Ya, ini keterangan saksi kemarin dari Bapenda ya Kabupaten Tangerang, juga dari BPN. Ada keterangan yang berbeda dengan saksi sebelumnya. Pertama, bahwa seolah-olah yang sebelumnya menyatakan belum ada dana disetor untuk SPPT-nya, pajak bumi dan bangunannya. Tetapi saksi yang lain menyatakan sudah disetor melalui bank yang ditunjuk. Ini kami khawatir ada upaya untuk mengalihkan tanggung jawab atau membatasi tanggung jawab hanya sebatas pada Arsin, sehingga pihak dari Pemda yang terlibat, khususnya bagaimana bisa terbit ya nomor objek pajak dan SPPT-nya. Karena tidak mungkin ada nomor objek pajak tanpa ada pihak Pemda yang terlibat, khususnya bagian pendapatan daerah begitu. Nah, yang kedua, dalam konteks ditanya tentang siapa yang dikenal, kok semua kompak hanya kenal Arsin, tidak kenal terdakwa lainnya, dan tidak berani juga menyebut nama-nama lain. Kami juga khawatir ini adalah bagian dari skenario yang sudah kami duga sebelumnya, melokalisir kasus pagar laut hanya kepada Arsin dan kawan-kawan. Tidak melebar atau tidak dikembangkan sampai ke pihak Pemda Kabupaten yang juga punya peran, khususnya berkaitan dengan pendapatan daerah. Tidak ya juga melebar kepada pihak-pihak yang membantu, termasuk kantor jasa surveyor yang harusnya tahu itu wilayah laut. Di survei laut yang nggak bisa, jadi SHM atau SHGB begitu. Termasuk juga dari unsur notaris yang mengatakan transaksi, unsur daripada BPN tentu saja, pihak yang menerbitkan SHGB, dan tentu saja penikmat SHGB itu yang kita ketahui terakhir hanya dikembalikan haknya 210 SHGB. Nah, itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, kami ingin tegaskan, kita tidak bisa mempercayakan urusan ini hanya pada fakta persidangan dari jaksa-jaksa, dari polisi-polisi yang sejak awal desainnya kucing-kucingan. Misalnya tadinya Tipidum 263 ditarik Tipikor, kemudian lepas, hilang dari pantauan, demi hukum Arsin lepas karena waktu penahanan lepas. Tiba-tiba muncul sidang setelah kita lama memang mempersoalkan kemana kasus pagar laut yang tidak jelas juntrungannya. Termasuk Menteri Sakti Wahyu Trenggono yang terakhir menyatakan itu semua pemagaran adalah tanggung jawab Arsin. Padahal kita tahu ini ada dua kasus berbeda. Pertama SHGB di laut, yang kedua pelaku pemagarannya yang sampai hari ini belum dibuka. Pelakunya siapa? Arsin ini kan di sidang berkaitan dengan terbitnya SHGB laut, bukan terkait pemagaran pagar-pagar bambu di laut sepanjang 30,16 km. Karena itu kami menegaskan LBH AP Muhammadiyah sudah mensonding sejumlah nama yang terkait dengan pemagaran.
ada Engcun alias Gojali, ada Mandor Mehmet sebagai eksekutornya, ada Ali Hanafi Ali Jaya orangnya Aguan. Kenapa nama-nama yang berkaitan dengan pagar laut ini tidak disentuh? Itu kemudian kami menduga ada upaya penyelamatan, karena itu kita harus terus menyuarakan, karena kami mempercayai adanya sidang Arsin ini juga tidak lepas dari dukungan para masyarakat, para netizen yang terus menyuarakan kasus ini. Dan ketiga, yang paling penting, kita berharap negara hadir. Nah, negara hadir dengan cara apa? Tentu saja dengan cara memberikan tindakan sesuai dengan kewenangan negara, yakni diantaranya melakukan audit begitu. Baik, karena itu di ujung saya akan bacakan pernyataan, dan di pernyataan inilah yang akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan tindakan. Raja sebelah sini. Oke. Baik, akan saya bacakan, dan memang ini tadi sudah dikonsolidasi, sudah mendapat persetujuan dari Pak Saidido karena beliau ada agenda akan melanjutkan kegiatan. Juga sudah saya konsultasikan, ya Bang, dengan nelayan Khalid Mikdar, juga sudah saya konsultasikan dengan Pak Gufroni dari LBAP Muhammadiyah, termasuk Pak Gora, juga Rizky Ramadan, termasuk Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Jadi ini adalah hasil daripada diskusi kami, dan kami bacakan kepada seluruh rakyat agar ikut mengontrol apa yang menjadi keprihatinan kami. Baik, saya bacakan ya Bang ya, izin ya. Izin ya. Nah, ini bisa sambil diperlihatkan Bang, bagus. Baik, saya bacakan ini pernyataan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama advokat, tokoh, dan aktivis lintas pergerakan bongkar tuntas korupsi pagar laut proyek PIK 2, kembalikan hak tanah rakyat dan negara. Proyek PIK 2 telah dihapus dari PSN era Prabowo. Namun kejahatan proyek ini tidak bisa dianggap selesai dengan status PSN dihapus. Kasus pagar laut hanya menyasar Arsin, Kades Kohot, dan kawan-kawan. Sementara pihak BPN, Pemda, hingga korporasi aguan yang menerima SHGB Laut tidak ditindak. Adapun pelaku pagar laut seperti Mandor Mehmet, Engcun alias Gojali, hingga Ali Hanafi Ali Jaya orangnya aguan masih tidak tersentuh. Klaim Kementerian Kelautan dan Perikanan atau atas pelaku pemagaran laut akan membayar denda 48 miliar rupiah juga tak jelas jutrungannya. Berkenaan dengan hal itu, kami segenap advokat, tokoh, dan aktivis lintas pergerakan menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, kasus pagar laut melibatkan banyak pihak, baik dari kalangan swasta, individu, pejabat, dan aparat, baik di level kabupaten, provinsi, hingga kementerian dan lembaga, khususnya di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengungkapan kasus korupsi pagar laut tidak boleh hanya berhenti pada terdakwa Kades Kohot Arsin bin Asip, Ujang Karta, Septian Prasetyo, dan Chandra Eka Agung Wahyudi. Namun, kasus ini harus diungkap hingga seluruh oknum yang berperan hingga terbitnya SHGB di atas laut, baik oknum Pemda Tangerang, oknum BPN Tangerang, oknum kantor notaris, oknum kantor jasa surveyor berlisensi atau KJSB, hingga oknum korporasi Agung Sedayu Group, baik melalui PT Intan Agung Makmur maupun PT Cahaya Inti Sentosa selaku pemilik SHGB di atas kawasan perairan pantai utara Tangerang. Tanggung jawab atas terbitnya SHGB, tanggung jawab terhadap terbitnya SHGB pagar laut tidak cukup hanya dengan melepaskan hak 210 SHGB di laut sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid, melainkan harus sampai dengan menyeret seluruh pihak yang terlibat di muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua, kasus pagar laut bukan hanya fokus pada terbitnya sejumlah sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di atas laut, melainkan juga fisik pembakaran laut sepanjang 30,16 km yang pelakunya diduga dilakukan oleh Mandor Mehmet, Engcun alias Gojali, hingga Ali Hanafi Ali Jaya orangnya aguan. Namun sampai saat ini tidak jelas siapa yang ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum pada kasus pemagaran laut. Adapun klaim Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri KKP yang menyatakan Arsin Kades Kohot selaku pelaku pemagaran dan siap membayar denda administrasi sebesar 48 miliar rupiah tidak logis dan terkesan hanya mencari kambing hitam. Mengingat Arsin hanyalah Kades Kohot yang tidak mungkin mampu mengorkestrasi pemagaran laut yang meliputi sejumlah desa di Kabupaten Tangerang hingga Kabupaten Serang. Ketiga, kasus pagar laut telah merampas kedaulatan negara melalui perampasan wilayah laut seluas 300 hektar, perampasan kawasan hutan lindung seluas 1.500 hektar,
perampasan hak publik atas fasilitas berupa sungai, jalan, jembatan, musola, dan lain-lain, juga merampas hak atas tanah rakyat yang ada di kawasan pengembangan PIK 2, termasuk merampas hak tanah negara yang merupakan sitaan dari BLBI. Dan di dalamnya juga memuat perampasan terhadap sejumlah individu, diantaranya apa yang dialami oleh Charlie Chandra dan Haji Fuad Effendi. Karena itu, negara harus hadir. Sekali lagi, karena itu, negara harus hadir untuk memulihkan kedaulatan negara, mengembalikan tanah negara, mengembalikan hak atas tanah rakyat, sekaligus menyeret semua pihak yang terlibat dalam perampasan tanah di kawasan proyek PIK 2. Karena itu, negara harus segera melakukan audit secara menyeluruh yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menghitung kerugian negara dan rakyat serta menetapkan sekaligus menuntut secara hukum kepada semua pihak yang terlibat. Demikian pernyataan disampaikan Serang 16 Oktober 2025, tertanda Ahmad Kozidudin Sarjana Hukum, Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat, Muhammad Said Didu, Pengamat Kebijakan Publik, Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Purnawirawan TNI, Muhammad Samsir Jalil, Advokat Aktivis HAM, Gufroni SAMH, Advokat LBH APP Muhammadiyah, Khalid Mikdar, Front Petani dan Nelayan Nasional, Fajar Gora SHMH, Kuasa Hukum Charlie Chandra, dan Muhammad Rizky Ramadan, aktivis mahasiswa Banten. Jadi demikian pernyataan kami, mudah-mudahan ini bisa diamplifikasi dan ini akan menjadi tambahan legitimasi bagi negara untuk segera bertindak, karena kita khawatir jika negara tidak bertindak, habis kedaulatan kita, habis hak-hak rakyat kita, dan oligarki makin kaya raya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tambahin nama abang ya tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Prabowo, presidenku, kau mengatakan akan memberantas korupsi yang terkuat sekalipun. Aku rakyat Indonesia menangis, Pak. Kapan kami rakyat akan bangkit dari keterpurukan akibat kau sebagai presiden terlalu berlama-lama menindak korupsi itu tadi. Apalagi yang namanya oligarki, Pak. Akan dibawa kemana kami ini, Pak? Oleh kau sebagai seorang pemimpin. Aku rakyat pasti akan berada di belakangmu, Pak. Andai saja kau segera mungkin tangkap mereka yang telah merugikan rakyat banyak ini, Pak. Aku rakyat Indonesia menangis lagi-lagi, Pak, mendengar pengacara yang begitu punya hati. Begitu punya hati membicarakan ini soal agar ke depan anak bangsa dapat hidup layak di negeri ini, tidak dikuasai oleh oligarki. Itu saja dari saya, Pak. Kami mohon dengan sangat agar segera, kau juga usia sudah ujur, Pak. Aku khawatir anak yang tidak cukup umur nanti akan naik jadi pemimpin, akan habis lagi kami, Pak. Itu aja dari kami. Bila taufiq wal hidayah, walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.